Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan senantiasa memenuhi setiap hati kita setiap hari. Pada hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman. Kita ambil dari firman Tuhan 1 Raja-Raja 19 ayat 10 berkata demikian. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dengan tema hari ini, mendekat kepada Tuhan adalah langkah awal mengalami ketenangan hidup. Pernahkah kita mengalami kelelahan yang begitu sangat, baik secara fisik ataupun rohani? Pasti kita dapat menjawab hal ini dalam hati kita masing-masing. Dan keadaan ini pernah dialami oleh Nabi Elia, di mana dia mengalami ketakutan dan putus asa, bahkan sampai melarikan diri ke Betsheba. Dan Yehuda, Elia meninggalkan hambanya, dan Nabi Elia melarikan diri dan bersembunyi sampai Nabi Elia mengatakan ingin mati rasanya. Bayangkan, seorang Nabi Elia setakut itu dan segelisah itu menghadapi ancaman dari Isabel. Ayat 4 berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dari rasa putus asa sampai membuat ia tidak lagi berpikir baik. Yang Nabi Elia pikirkan hanya bagaimana berakhir saja, karena secara hitungannya ia seperti merasa tidak mungkin selamat dari ancaman Isabel. Bila kita merenungkan, Nabi Elia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Secara pengalaman Nabi Elia dengan pastinya punya rekaman yang baik dan ingatan yang sangat baik. Bagaimana pengalaman dia bersama berjalan dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan melindunginya. Namun seakan-akan itu seperti hilang begitu saja oleh karena rasa dari kegelisahan dan ketakutannya, sehingga ia bisa melihat hanya masalahnya yang lebih besar daripada Allah yang begitu besar menyertainya. Demikian dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dengan hidup setiap kita, pengalaman kita dengan Tuhan, harusnya itu membuat kita lebih tenang ketika kita menghadapi suatu tekanan dan persoalan yang begitu menekan jiwa kita. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami kegelisahan dan kita kebal terhadap rasa takut. Tapi seharusnya ini tidak dapat menguasai setiap kita, karena kita hidup oleh perkataannya. Kita hidup oleh karena firman-Nya, dan lewat firman-Nya ada suatu jaminan bagi setiap kita. Pastinya kita mengingat 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita hadapi itu biasa tidak melebihi kekuatan setiap kita. Ketika kita tidak kuat, Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Itulah jaminan setiap kita mengalami ketenangan daripada Kristus sendiri. Dari kisah Nabi Elia, sungguh ajaib bagaimana Tuhan memelihara hambanya Nabi Elia. Bila kita membaca dan merenungkan 1 Raja-Raja 19, Tuhan menyatakan pemeliharaannya dan bagaimana Tuhan menyediakan makanan baginya, yaitu roti bakar. Tuhan mengetahui bahwa Nabi Elia memerlukan hal itu. Ia lapar dan Tuhan mengirim malaikat untuk melayani dan memberikan makan bagi Elia supaya dia memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan lewat firman-Nya Tuhan katakan supaya dia kuat menempuh perjalanan selama 40 hari. Di dalam persembunyiannya Nabi Elia berpikir, ia merasa sudah melakukan hal yang benar untuk Tuhan.
Tetapi mengapa ia merasa seperti Tuhan tidak menolongnya dan meluputkannya dari ancaman Isabel? Dan keadaan ini bisa saja terjadi kepada kita semua. Kita merasa sudah melayani dengan baik. Segalanya sudah kita buat semaksimal mungkin, dan bahkan kita mengalami sakit penyakit mungkin yang tak kunjung sembuh. Usaha yang sedang kita rintis tidak berkembang-kembang. Ekonomi naik turun. Anak-anak, mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki anak, kebutuhannya semakin meningkat. Dan itu akhirnya menekan setiap jiwa kita. Seakan-akan semua buntu dan tidak ada jalan keluar. Dan bahkan mungkin kita sudah ikuti apa yang disarankan, tapi seakan tidak berbuah. Padahal kita berpikir semua yang saya lakukan sudah baik, tapi mengapa? Mungkin itu pertanyaan yang seringkali terbesit dalam hati dan pikiran kita. Rasanya ingin menyerah saja. Tapi kita mengingat lagi bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ia membentuk dan menjadikan kita semua indah. Apa yang kita pikirkan berbeda jauh dengan apa yang Tuhan rancangkan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Di ayat 29-nya dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan mengajak setiap kita, mari datang kepada Bapa di surga. Nabi Elia menyampaikan segala keadaannya, bagaimana ia sendirian menghadapi tantangan tersebut. Ajaib, sungguh ajaib Tuhan menyediakan dan beri jalan kepada Nabi Elia. Rasa ketenangan setiap kita adalah karena ada jaminan dari Allah. Firman Tuhan katakan, mari datang kepada Dia, mendekat dan serahkan segala kekhawatiran setiap kita. Yesus berikan kelegaan dan ketenangan bagi setiap kita. Firman Tuhan datang kepada Elia, berkata, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Tuhan menjumpai Nabi Elia dan memberikan jalan keluar untuk persoalan yang sedang dihadapinya, dan Tuhan memberikan jaminan baginya. Dan ia tidak lagi sendirian, dan Tuhan memberikan orang-orang yang akan menolongnya dalam pelayanan. Demikian Bapak Ibu Saudara, terjadi atas setiap kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, datanglah kepadanya, sampaikan segalanya dengan bahasa yang dapat kita sampaikan. Yesus akan menjumpaimu dan Dia akan berikan jaminan dan jalan keluar. Itulah ketenangan setiap kita ada di perkataannya, yaitu firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.